Nah, halo guys. Di sini aku sudah sampai daerah tempat lahirnya Gajah Mada, yaitu Desa Sendangrejo, Kecamatan Himbang. Kalau kita sambil jalan, masuk, kita melewati. Hai, selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kaneko Alin Indah Sulistia. Kali ini saya akan membawa kalian untuk melihat situs sejarah yang konon ceritanya masih ada hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Nah, di belakang saya ini adalah tempat persaraian dari Ibu Ratu yang menurut ceritanya beliau adalah ibu kandung dari Patih Gajah Mada. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Silahkan ikuti perjalanan saya. Pada saat aku masuk ke lokasi makamnya Ibu Ratu, masuk ke pintu pertama, ini ada dua buah makam ya, makamnya Karangan Putih sama Macan Condromowo. Ceritanya dua makam ini adalah makam peliharanya Ibu Ratu. Nah, ini setelah itu baru kita menuju ke tempat pesariannya Ibu Ratu. Oke, ikuti terus ya. Nah, ini ya guys ya, aku sekarang masuk ke dalam tempat persariannya Ibu Ratu, yang mana tempat ini memang dirancang sedemikian rupa. Ada kain-kain untuk menutupi makamnya, kemudian ada bunga-bunga di situ. Biasanya banyak orang yang berziarah ke sini sekedar mengirim doa ataupun mereka mempunyai hajat yang lain. Nah, ini suasananya memang terasa begitu tenang begitu ya. Terus sejuk di dalam sini, nggak terasa panas tapi sejuk sekali. Gitu ya guys. Jadi menurut ceritanya, Dewi Andongsari ini adalah ibu kandung dari Patih Gajah Mada, dimana cerita sebenarnya adalah bahwa Dewi Andongsari ini adalah salah satu selirnya Raja pertama Majapahit, yang kebetulan pada saat itu sang raja masih belum mempunyai keturunan baik dari sang ratunya ataupun selir-selir yang lain. Nah, kebetulan Dewi Andongsari ini yang pertama bisa memberikan keturunan. Tetapi karena adanya rasa iri dari salah satu istri-istri raja, maka
beliaunya disingkirkan untuk dilenyapkan. Namun para patih Hulu Balang tidak tega untuk menghabisi Ibu Andongsari, sehingga beliaunya diasingkan di sebuah gunung yang sekarang terkenang dengan nama Gunung Ratu ini, sampai melahirkan Sang Gajah Mada. Dewi Andongsari mempunyai dua piaraan, yaitu Garangan Putih dan kucing Condromowo, yang kesetiaannya sangat luar biasa kepada Dewi Andongsari. Suatu hari ketika Ibu Andongsari lagi membersihkan dirinya di Sendang Sidowaya, bayi kecil Gajah Mada itu didatangi oleh seekor ular besar, yang mana ular itu akan menyakiti si Gajah Mada. Akhirnya oleh kedua piaraannya ini tadi, ular tadi dibunuh. Nah, karena pada saat itu Dewi Andongsari tidak menyaksikan, beliaunya menyangka bahwa kedua piaraannya ini sudah memakan anaknya, karena dilihat kok banyak bercak darah di sekitar tubuh dari Garangan Putih dan kucing Condromowo tadi. Serta-merta Ibu Andongsari merasa marah, kecewa, dan membunuh kedua piaraannya itu tadi. Tapi ternyata ketika dia melihat bayi Gajah Mada ini masih sehat walafiat, beliau merasa menyesal sekali. Akhirnya beliau menghabisi nyawanya sendiri. Si bayi kecil ini menangis karena kehilangan ibunya. Lalu Ki Gede Sidowaya adalah salah satu orang yang selama ini menemani Dewi Andongsari di tempat pengasingannya ini, mengambil Gajah Mada kecil untuk diasuh dan dititipkan kepada saudari perempuannya, yaitu Mbok Rondo Worowiri di Desa Modo. Nah, dari situlah Gajah Mada tumbuh, yang diberi nama oleh ibu angkatnya itu Gajah Mada karena dia tinggal di daerah Modo. Begitulah sekilas cerita dari saya, dari hasil wawancara oleh para narasumber. Tadi kita sudah mengunjungi situs makamnya Ibu Ratu. Nah, sekarang aku akan memperlihatkan kepada kalian tempat di mana waktu saat Ibu Ratu melahirkan, kemudian beliaunya mandi di Sendang Sidowaya. Nah, coba kalian perhatikan jalannya. Nah, itu jalan menuju ke Sendang Sidowaya itu masuk ke hutan, nanti jalannya turun ke bawah. Ya, ini aku sudah sampai di tempat Sendang Sidowaya ya. Perjalanannya tadi yang aku kasih tahu, masuk ke dalam hutan dan turun ke bawah ya. Nah, ini ayo. Ini adalah Sendang Sidowaya ya. Zaman dulu saat Ibu Ratu setelah melahirkan Gajah Mada, beliaunya mandi di sendang ini. Pada saat selesai mandi, tiba-tiba si
kucing Condromawonya datang dengan berlumuran darah, ceritanya seperti itu. Ibu Ratu kaget, loh kenapa itu mulutnya si kucing kok Condromawo itu kok berdarah-darah? Dia takut jangan-jangan anakku dimakan gitu. Karena saat itu si Gajah Mada itu berada di gunung, di atas gunung sana. Nah, tanpa pikir panjang lagi, dia marah, kemudian mengambil tusuk kondenya, ditusuklah tusuk konde itu ke tubuhnya si Condromawo. Setelah itu, Ibu Ratu lekas-lekas bergegas menuju ke Gajah Mada berada. Ternyata setelah dia di sana melihat Gajah Mada masih sehat walafiat, tapi di sebelahnya Gajah Mada itu ada seekor ular yang besar sekali. Nah, ternyata si kucing Condromawo itu tadi melindungi bayi Gajah Mada itu dari gigitan ular, sehingga dia bergelut sampai akhirnya si ularnya mati. Makanya mulutnya itu berdarah-darah. Nah, karena menyesal telah membunuh Condromawo, akhirnya Ibu Ratu mengakhiri hidupnya. Nah, oke guys, setelah kita melakukan perjalanan yang panjang tadi untuk melihat situs sejarahnya kelahiran Patih Gajah Mada, dari mulai Desa Modo tadi, yaitu tempat dibesarkannya Patih Gajah Mada oleh ibu pengasuhnya yaitu Mbok Rondo Bendo. Kemudian kita menuju tempat kelahirannya yaitu di Gunung Ratu. Kalau orang sekitar daerah Modo itu atau sekitar Gunung Ratu ini nyebutnya Siti Inggil, ya. Kemudian sejarah-sejarahnya dari mulai beliaunya lahir sampai bagaimana sampai ditinggal oleh ibundanya yaitu Ibu Ratu, kemudian tempat-tempat di mana yang ada hubungannya dengan Ibu Ratu sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat dan sebagai bahan apresiasi untuk mengenal lebih dalam sejarah Indonesia yang kita tahu bahwa banyak sekali cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang misteri di dalamnya, terutama di daerah Lamongan yang saat ini saya berada. Oke, kamu tunggu lagi konten-konten saya berikutnya yang pastinya lebih menarik, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tunggu. Dadah!